Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Hendrik Tangke Allo di HTA Channel. Merah putih selalu di hati. Para sahabat, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, yang tidak asing lagi bagi kita semuanya, terutama bagi para pemirsa, karena beliau ini sudah berkali-kali hadir di HTA Channel. Tapi kenapa berkali-kali? Karena informasi-informasi yang beliau sampaikan ini sangat inspiratif ya, bisa memberikan masukan baru terhadap siapapun yang mendengarkan itu. Nah, kali ini kami akan berbincang-bincang tentang rencana-rencana di parlemen. Nah, khususnya di DPRD Kota Depok, karena beliau ini adalah salah satu anggota DPRD yang kebetulan dipercaya menjadi ketua Bapemperda. Bapemperda ini adalah badan pembentukan peraturan daerah. Ya, langsung saja saya kenalin orang orang baru tapi lama. Oke, Bung Ikrafani Hilman, apa kabar, Bro? Baik, Ya, oke, selamat Assalamualaikum, datang. salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam, salam sehat, Bro ya. Sehat bro. Sehat ya, penting Sehat. sehat. Ini kita udah ketiga kali ya di sini ya, Bro ya. Iya, Dan waduh, senang sekali, senang banget nih gua. yang kedua nyelonong ya, Yang kedua nyelonong, sama Pak Haji. misteri guest, tapi sangat inspiratif ya. Banyak yang WA, banyak yang japri, Bro ya. Pak HTA, ditampilin lagi dong bincang-bincang kayak begitu, karena ternyata banyak memberikan informasi baru kepada masyarakat ya, Oke, khususnya di Depok yang selama ini memang mungkin kekurangan informasi kali, Iya, Bro. iya. Ya, nah, artinya nih para sahabat, bincang-bincang kami hari ini mungkin akan memberikan masukan sekaligus mungkin kritik. Tetapi kritik ini jangan ditanggapi negatif ya. Ini kritik yang membangun, kritik Iya. yang konstruktif untuk kita semuanya. Nah, kalaupun ada nanti hal-hal yang perlu didiskusikan, sampaikan kepada kami supaya kita diskusi yang baik. Kita diskusi secara baik dan demokrasi ya. Iya. Oke, Bro. Ya, Lu kan saat ini ketua BPPD ya, Bapemperda ya, Bapemperda, Badan ya. Pembentukan Peraturan Daerah. Ini posisi yang sangat penting menurut saya, yang termasuk menentukan bagaimana arah kebijakan pemerintah Kota Depok melalui perda-perda yang nanti akan ditetapkan ya melalui pembahasan di bidang lu. Ini gimana? Bisa diceritakan nggak, Bro? iya. Kan kebetulan kita mesti jelasin dulu kali ya sedikit aja bahwa 3 fungsi utama DPRD dari mulai legislasi, membuat peraturan daerah, anggaran, fungsi budgeting, membicarakan anggaran bersama pemerintah kota, sama pengawasan. Ya, bukan kebetulan, memang dirancang untuk fungsi legislasi. Salah satu badan atau alat kelengkapan dewan yang jadi kayak dapurnya gitu untuk godok dulu itu ya Bapemperda. Gitu. Nah, tapi ya nggak strategis lu lah kan di pimpinan badan anggaran kan. Ya, itu kan persoalan garis tangan, Bro. Pimpinan badan anggaran, kalau badan ini badan anggaran gitu. Iya. Ngomongin duit ya. Nah, intinya begini, bahwa nggak ada sebagian besar atau hampir seluruhnya tindakan-tindakan pemerintah kota itu ya harus berdasarkan aturan. Betul. Bahkan nggak ada yang nggak bisa ada tindakan yang tanpa rujukan aturan sama sekali. Gitu, ya. Baik itu undang-undang sampai ke turunan ke bawahnya peraturan pemerintah, peraturan menteri dan seterusnya, sampai ke perda provinsi dan perda kota. Gitu loh. Tanpa aturan itu tidak ada tindakan yang bisa diambil tanpa berpedoman pada aturan. Iya. Nah, disitulah sebetulnya pentingnya Bapemperda gitu, memastikan pemerintah kota itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk, atau bukan bisa melakukan, dipaksa melakukan. Betul. Ya kan? Betul. Karena kan kita mungkin mendapatkan informasi dari masyarakat dan sebagainya, ada persoalan. Ini harus diatur supaya pemerintah kota dipaksa itu diberikan mandat untuk melakukan hal tertentu demi masyarakat Kota Depok. Betul. Gitu. Nah, kira-kira disitulah fungsi Bapemperda. Oke, Bro. Nah, lu udah hampir 2 tahun ya di Udah hampir 2 ketua tahun, Bapemperda. Udah berapa perda yang digelontorkan? Oke. Iya. Ya. Sebetulnya kalau perdanya udah banyak ya. Udah dalam 2 tahun ini kita sudah buat hampir mungkin
20 lebih Wow, 20 ya? peraturan daerah. Oke, Oke. oke, Nah, oke. tetapi yang unik nih, bukan Oke, yang unik, yang apa tuh? istimewa adalah eh, bertahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan perda itu memang dari inisiatif pemerintah kota. Pemerintah kota, betul. Ya, padahal bikin peraturan daerah bisa 2 dari inisiatif DPRD. Nah, jarang sekali atau bahkan ada tahun-tahun yang tanpa inisiatif DPRD sama sekali. Iya, Nah, iya. untuk 2 tahun belakangan ini DPRD Kota Depok nih agak lumayan nih, Iya. bro. Sejak lu di Bapemperda lah ya bro, ya ini jadi gua bangga nih sama lu nih kalau kayak gini bro. Ya, Total udah 8 lah ya. 8 ya. Nah, tahun lalu 4, tahun ini 4. Oke, mantap. Gitu. Harus Iya, ada iya. inisiatif dari DPRD Iya, gitu. iya, iya. Eh, Nah, untuk tahun ini nanti November nih ada 5 raperda yang dibahas. Iya. 4 inisiatif DPRD, 1 dari pemerintah kota. Oh, jadi sekarang justru DPRD yang lebih banyak ya inisiatifnya ya. Untuk masa sidang ini ya. Masa sidang, ya, ya betul, betul, betul. Sidang ini ya. Oke. Gitu. Nah, perda-perda yang 4 sebelumnya yang sudah diketok di paripurna itu apa aja yang menurut lu sudah berjalan dengan baik? Eh, Sebetulnya belum juga berjalan ya. Hmm. Karena kan baru tahun kemarin ya ada koordinasi dengan provinsi, kemudian kita tunggu perwal-perwalnya. Nah, itu masih masih di ini. Oke, oke. Bro, ini lucu nih. Gua kan juga kan pasti walaupun gua di pimpinan ya, tapi kan gue juga sebagai anggota DPRD, gua melihat bagaimana kerja kalian di Bapemperda. Dan beberapa pernah rapat tuh lu komplain agak keras tuh yang gue lihat dan gua seneng ya terkait dengan naskah akademik. Ya, beberapa kali lu komplain tentang copy paste dari beberapa daerah kan dan salah tulis masih. Jadi beginilah kira-kira ketua. Ya, Gini bro, gimana pun juga kan kita udah digaji ya gitu. Nah, saya pengen idealnya sih pengen bikin produk tuh yang jangan ala kadarnya gitu. betul ya kan? dong, Nah, betul. pertama begini, waktu awal itu jadi pimpin rapat Bapemperda, itu pemerintah kota bisa datang nggak bawa bahan atau bahannya baru dikasih pada saat itu. Ampun. Malah pernah ada yang ya nggak bawa bahan mau laporan verbal. Saya bilang Pak ini bukan warung kopi, Betul. kita ngobrol-ngobrol. Enggak ini rapat. Maka Warung kopi aja ada menunya kok. iya. Maka si bapak itu saya nggak mau sebut namanya, saya tunda dulu rapat bapak, saya tunda ya. Setuju Lain gua kali kalau bapak kayak bawa gitu. bahannya. Nah ini tapi buat ke depan saya mau 3 hari sebelumnya harus ada bahan. Kami baca gitu loh. Ya, saya pastikan teman-teman Bapemperda juga baca. Jadi harus ada dulu bahannya. Nah akhirnya sejak itu ya ada bahan, sebelum ini ada bahan. Ah, itu Kalau nggak saya nggak mau bagus. rapat. Dia bilang. Iya bro, Kalau waktu nggak itu ada kan gue sempat ketawa sambil apa ya, sambil prihatin juga sih. Ketika naskah akademik yang sangat penting, naskah akademik ini kan menjadi dasar daripada kelanjutan Iya. ke depan kan, bagaimana perda itu nanti tersusun. Oke, kalau misalnya kita copy paste sebuah kebijakan suatu wilayah yang bagus dan bisa diterima di Kota Depok, nggak apa-apa kita contoh itu. Itulah gunanya studi banding kan, Iya, betul, benar nggak? betul. Tapi kalau apa namanya itu copy paste-nya jangan kelewatan dong. Nama kotanya masih Cianjur misalnya padahal diusulkan di Depok gitu loh kan. Kan sering itu. Bener nggak? Kemarin terakhir masih ada itu udah tulisannya bahwa di perdanya itu kepala desa dan Depok nggak ada kepala desa, Depok kelurahan. Tapi kan lu udah kasih masukan kan? Iya, nah, jadi memang kita coba tertibkan ini, coba tingkatkan kualitasnya lah. Saya nggak bilang sebelumnya buruk, nggak, tapi kualitas kan harus tetap kita tingkatin terus. Ya. Nah, naskah akademik sama baru tahun ini penyusunan tahun ini, naskah akademik itu kalau yang inisiatif DPRD, bro, itu si pembuat naskahnya, konsultannya itu sampai rapat 4 kali. Iya. Jadi setiap Cek. 2 bulan kita rapat, iya cek, udah sampai mana perkembangan, perkembangan. Jadi kalau misalnya copy paste udah ketahuan tuh sejak awal. Ketahuan. Nah, terus pansus itu kan nanti bahasnya cuma sekitar 2 minggu dengan rapat paling ya 1 minggu paling rapat, Iya. gitu ya. Itu juga dipisah-pisah rapatnya 3 hari. Udah termasuk Itu kan, dengan dengar pendapat dengan iya. masyarakat. Iya di rapat itu panggil masyarakat ya kan. Padahal satu pansus bisa 2
perda. Iya, iya, iya. Sehingga kita mengharapkan satu kualitas pembahasan yang komprehensif itu kan agak sulit. Iya. Nah, makanya Bapak Perda berinisiatif nih, ya. Kita perkirakan memang masa sidang kedua ini November. September semua harus sudah selesai. Iya, iya, Naskah iya. akademik dan raperdanya. Oke. Ya. Karena Bapak Perda mau mengadakan rapat-rapat bersama para pengampu kepentingan. Iya. Misalnya nih ada raperda kepemudaan. Nah, Ya. menarik tuh. Iya, iya. Buat November ini dibahas. September saya minta udah selesai. Selesai September, naskah akademik dan raperda. Kita undanglah organisasi-organisasi pemuda, baik yang formal dalam pengertian terdaftar di Iya. pemerintah kota, Iya, iya. maupun yang non formal. Iya, iya. Komunitas, kan banyak nih komunitas anak muda nih. Iya, dan itu kan perlu didengarkan juga Perlu didengar. aspirasinya. Nah, kita undang, kasih tuh naskah akademik sama raperdanya, kasih masukan. Ya, masukan kalian tidak akan diukur benar atau salah. Kita daftar semuanya. Jadi per pasal itu nanti ada daftarnya tuh. Pasal 1 ini ada daftarnya. Daftar apa? Daftar inventarisasi masalah menurut stakeholders. Iya, iya, iya. Termasuk menurut DPRD dan pemerintah kota. Iya. Masuk ke situ. Mungkin satu pasal bisa ada 10, 20 masukan gitu. Nggak apa-apa, masukin semua. Oke. Nah, itu nanti jadi bekal buat pansus. Jadi pansus lihat ini ada perdebatan apa ya? Gitu. Oh, ada pasal yang nggak ada perdebatan, ya Iya. udah langsung aja ngapain didebatin gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada, wah ini kencang banget nih masukannya, pansus punya perhatian di situ harusnya. Betul. Gitu. Iya, harusnya itu begitu. jadi ada di tahun ini ada daftar inventarisasi masalah yang dibuat oleh Bapemperda. Waduh. Gitu. Makin top lah Bapak Iya. Perda saat ini. Kecuali perda kota religius. Udah ada. Nanti kita bahas itu, Bro. Ini sebelum masuk ke religius ini nanti kita ada lagi yang mau gua. Maksudnya belum ada daftar inventaris masalahnya. Itu. Belum ya? Belum dilaporin kali, Bro. Nggak masuk. Baru kemarin masuk. Itu pun dipaksa gitu ya. Oke, Bro, sebelum masuk ke itu. Di periode sebelumnya, tapi gue tahu ini sebelum lu jadi ketua Bapemperda, Bro. Depok ini kan kota macet, identik, ya. Dan memang betul, ya. Maka pada saat itu pemerintah ya menginisiasi untuk membuat perda tentang kepemilikan garasi bagi kepemilik mobil. Ya, Untuk apa? Untuk membatasi. Ya, memang ada nilai positifnya, walaupun waktu itu memang pro dan kontra. Ya, tapi sampai sekarang itu gimana ya? Nah, ini jadi dalam tahun ini kemarin ya sekitar awal di masa sidang pertama ya itu Bapemperda melakukan evaluasi perda Yang sudah diketok. ya yang sudah dilaksanakan. Kita evaluasi. Ada beberapa perda yang kami evaluasi, tetapi ada perda yang baru 1 tahun ya, kita evaluasi. Sebenarnya jarang. Iya dong. Nah, perda perhubungan itu yang kita evaluasi. Yang kita evaluasi bukan pelaksanaannya, tetapi begini. Dalam perda perhubungan ada yang seperti Bro tadi bilang itu. Kewajiban memiliki garasi. Artinya mobil nggak boleh parkir di pinggir jalan atau di sarana umum seperti misalnya lapangan ya. Lapangan yang tadi tempat main anak-anak jadi tempat parkir mobil gitu kayak. Nah, itu dilarang. Tetapi kesepakatan pada saat itu diputuskan diketok adalah ya, kenapa itu akan diloloskan? Karena ada kesepakatan ya, pasal itu diloloskan karena ada kesepakatan bahwa pemerintah kota dalam jangka waktu 2 tahun ke depan sejak itu diputuskan tahun 2020 akan melakukan beberapa hal. Pertama, sosialisasi kepada warga. Yang kedua, juga mencari solusi bersama. Karena kan nggak bisa juga nggak boleh ya terus warga yang udah punya mobil gimana mau dijual lagi mobilnya gitu ya kan nggak juga gitu loh. Oke, solusinya apa? Nah, artinya ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah kota ya baik sendiri maupun bersama warga untuk mempersiapkan pelaksanaan perda ini terutama pasal yang berkaitan dengan garasi itu. Iya. Nah, setelah setahun ya kami lihat kok ini belum ada apa-apa. Belum ada. Jadi kita panggil dinas perhubungannya. Lu mau ngapain? Ini kalian janji loh. Bahkan janji ini adalah salah satu alasan kenapa pasal itu lolos. Betul. Ya kan? Gitu. Makanya harus dilakukan loh. Nah, belum apa-apa. Akhirnya jelaskan, oke, kemarin ini ada COVID, nanti kita mau melakukan A, B, C, D. A, B, C, D ini sampai sekarang akhir tahun 2021 belum sama sekali. Juga. Padahal itu harus efektif tahun 2022. Iya. Bro, nah terus gimana? Ya, saya sih akan mengusulkan itu ditunda dulu. Iya. Artinya yang 2 tahun yang dijanjikan ini harus dilaksanakan dulu dong. Iya. Kita reschedule dulu, apakah diperpanjang setahun untuk reschedule ya untuk melakukan itu atau gimana? Saya nanti kesepakatan di DPRD, tetapi ya ditunda dulu dong.
gitu. Iya, iya, iya. Artinya kan banyak hal yang mubazir jadinya ketika itu jadi gitu, Iya, yang dirugikan masyarakat lagi kan. iya. Lagian juga begini, bro. Orang nggak kan kadang-kadang gini. Hari ini kita punya rezeki cuma beli rumah, ya, masih baru mulai kerja kan banyak ke Depok ini pasangan muda, bro. Pasangan muda beli rumah di Depok, ya kan. Rumah Jakarta nggak sanggup belinya, ya kan. Iya. Rumah di Depok, Tapi di garasi Depok kan satu. udah banyak perumahan itu. Tipenya macam-macam lagi. Iya, Tipe apa? 80, iya. 36, 21, 4L ada juga tuh, Bro. Apa tuh? Lu lagi, lu lagi. RSS ya. Iya, tapi itu kan membantu masyarakat ekonomi lemah. Ya daripada ngontrak, Bro. Betul, Iya kan? betul. Nah, tiba-tiba hari ini dia punya motor. Ya. Dalam 2 tahun karena kerjanya bagus, dia punya 5 mobil. Dia punya anak, punya apa dalam 5 tahun nambah lagi mobilnya. Ya, gimana tiba-tiba hari ini misalnya dia cuma boleh punya satu Ya, kendaraan. Nah, berat juga sebetulnya oke, boleh aja dilarang. Bahkan, ya, kalau pemerintah kota mau melarang, nggak boleh punya kendaraan sama sekali, boleh aja. Tetapi hak warga untuk berpindah, bergerak itu hak asasi loh, bro. Yo. Harus dipenuhi. Apa? Sarana transportasi umum yang bagus Siapkan. dong, gitu. Kan kita ya udah kan? bahas di yang Iya. sebelumnya kita ngobrol Jangan di sini. larang-larang tapi nggak ada solusi. Hak warga untuk bergerak jadi terganggu lah gitu ya kan. Nah, Jadi menurut lo sampai hari ini juga pemerintah belum mempersiapkan itu ya? belum. Ya itu, iya. Depok ini saya juga bingung nih gimana caranya Depok ini kok angkot terus ya dari dulu ya nggak ada yang lain. Yang tadi kita bahas itu kan bagian daripada pelayanan publik kan? Oh iya wajib lagi. Wajib. Nah ini kok belum ada ya? Nanti Iya. didorong lagi lah itu, Bro. Iya Iya kan? yang sering luput adalah bahwa hak untuk berpindah bergerak kan untuk beraktivitas ya mau kerja itu adalah hak asasi loh, bro. Iya, iya. Jadi ketika negara gagal menyediakan transportasi yang layak, negara melanggar hak asasi sebetulnya begitu. Iya, iya, iya. Formalnya gitu. Nah, Bro, bicara tentang pelayanan publik, gue jadi teringat nih, ya tentang wacana pemerintah kota waktu itu yang akan memberlakukan ganjil genap di Jalan Margonda itu gimana? Eh, Kayak di Sudirman gitu kan? iya, ini kan sempat diuji coba tapi nggak tahu nggak ya jalan ya kayaknya sampai sekarang belum jalan. Belum ya. sih. Belum jalan ya. Nah, saya sih menekankan pada pemerintah kota ya. Ya Depok hari ini ya sudah kadung, sudah Ada. terlanjur seperti Seperti ini ini. dengan ruas jalan yang kecil-kecil, Iya. ya kan? 15 tahun ini nggak ada ruas jalan baru, ya. Kendaraan transportasi ya hanya angkot. Nyangkut. Nah kemudian sekarang berkembang online. Iya. Ya. Nah problemnya adalah macet, pasti macet. Iya. Pasti macet dengan pertumbuhan penduduk 3-4% setiap tahun, pasti macet. Nah pemecahannya adalah kalau menurut beberapa riset, bro, tambah jalan perlu tapi nggak akan mengatasi kemacetan karena akan menambah ruas yang macet. Iya. Ya. Penerapan ganjil genap dan genap. sebagainya ya hanya bisa sementara. Ya Jakarta juga ganjil genap ya tetap macet. Tetap. Gitu ya. Nah, yang paling mungkin adalah bagaimana caranya membuat orang nggak males gue naik mobil karena angkotnya bagus, Iya. ya kendaraannya keluar rumah ada sarana yang memadai dan seterusnya gitu. Jadi kemacetan hanya mungkin diatasi dengan kota membangun sarana transportasi yang membuat orang mau punya pilihan. Ngapain gue naik motor, bensin mahal, parkir, Iya, ya kan? betul, Dengan betul. naik angkotnya enak, Iya, betul. adem dan seterusnya gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu yang paling mungkin bisa mengurangi Gitu ya. jumlah ini Iya, kendaraan. iya, iya. Oke, Bro, kembali lagi ke tugas utama lu nih sebagai anggota dewan di Ketua Bapemperda. Itu sempat sempat bergelora di Depok ini tentang rencana Perda Depok Kota Religius. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita kilas balik sedikit, di zaman gua dulu itu kan gua tolak itu. Ya. Gua nggak mau karena gua berpikir Zaman lu dulu itu istilahnya layu sebelum berkembang. iya, gue bikin layu sebelum berkembang. Kenapa? Karena gue punya alasan. Yang pertama, ya persoalan menurut gue ya,
persoalan religiusitas seseorang itu tidak bisa diatur oleh negara. Iya. Ya kan, hubungan antara manusia dengan Tuhannya itu menjadi Iya. urusan yang sangat Sangat private. privat. Ya nggak boleh dicampuri. Kemudian kalau kita bicara agama, maka itu adalah, kalau kita bicara undang-undang, maka itu adalah urusan pemerintah pusat secara absolut. Iya, Betul ya? Betul. Nah, periode ini muncul lagi, Bro. Iya. Ya itu gimana menurut lo? Nah, jadi pada saat pembentukan program, kan kalau setiap tahun Bapemperda akan buat program pembentukan peraturan daerah. Dulu Prolegda namanya. Prolegda. Program legislasi daerah. Tahun 2020 kita buat untuk tahun 2021. Usulan ini masuk pada saat pembuatan Bapemperda, ya, di hari H. Di hari H? Di hari H baru dadakan saya mau dong. buka rapat, masuk tuh surat. Kan? Tapi di tangan ketua DPR jadi sah. Secara aturan sah. Untuk masuk. Tapi Harus kita prosedurnya bahas. enggak. Harus kita bahas. Oke. Nah, ada 10 raperda waktu itu yang akan kita bahas. Ya. Setuju nggak kita 10 raperda ini masuk ke dalam Propemperda? Nah, itu kita bahas satu persatu. Ya. Selama 3 hari kita bahas satu persatu. 9 raperda kita putuskan secara musyawarah mufakat. Oke. Mau berdebat, mau ini segala macam, tapi tetap kita akhirnya sepakat. Satu raperda perlu diperpanjang pembahasannya sampai 2 hari dan diputuskan lewat voting. Perda itu. Kota religius. Jadi satu-satunya perda yang diputuskan dengan voting, artinya tanpa bukan lewat musyawarah mufakat, adalah perda kota religius itu. Oke. Nah, akhirnya lolos lah. Kok bisa lolos? Di voting kalah ya? Kalah. Waktu itu yang menolak hanya fraksi Gerindra sama fraksi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dan Gerindra. Iya. Oke. Itu ada 3, masing-masing kami itu ada 3 anggota Bapemperda, jadi 6 dari total 13. Iya. Ya, sisanya mendukung. Nah, kemudian, oke, lolos tahun 2021 sejak awal saya udah ngomong, ini perda kota religius ini saya mau naskah akademik sama draft raportnya jauh-jauh hari udah masuk ke Bapemperda. Iya, untuk dipelajari ya. Untuk dipelajari memang, dan kita hadirkan dulu ke masyarakat karena khawatirnya akan terjadi banyak kontroversi. Iya, karena memang agak sensitif ya. Gitu ya. Nah, karena memang waktu itu perdebatannya, kamu religiusitas apa yang mau kamu ukur, yang mau kamu atur. Ya. Misalnya Depok setelah raperda ini setelah diterapkan dalam 2-3 tahun Bapemperda akan melakukan evaluasi. Pertanyaan pertamanya, sudah berapa religiuskah kota Depok setelah 3 tahun penyelenggaraan kota religius? Kan susah ngukurnya itu. Iya, itu betul, religiusitas itu nggak susah ukurnya. Itu. Nah, sempat sebetulnya di dalam rapat ya, ketika misalnya diargumenkan bahwa ini kan ada diskriminasi katanya. Ya, kalau misalnya orang yang pakai hijab ya bekerja sebuah perusahaan melarang dia menggunakan hijab, ya. Atau simbol-simbol agama yang lain, yang kemudian dilarang di tempat kerjanya dan sebagainya. Oke, kalau itu saya setuju itu kita bela, itu loh, kita lindungi, ya kan? Dia harus tetap pakai dong. Kalau perlu sebetulnya judulnya adalah bukan perda kota religius karena terlalu abstrak, tetapi misalnya perda jaminan kebebasan dan kerukunan beragama. Jaminan kebebasan dan kerukunan beragama. Itu memberikan tugas kepada pemerintah kota untuk memastikan ya ada kebebasan untuk beribadah di sini secara ya, aman, nyaman ya, bahkan disupport juga. Betul. Baik bangunan rumah ibadah, guru-guru agama tokoh-tokoh agamanya kayak ustadz, pastor, pendeta dan sebagainya itu disupport juga. Ustazah juga, bro. Ustazah juga, ya kan? Jangan lupa. Iya betul. Iya. Gawat kalau lupa. Ustazah juga ya. Dan jadi itu disupport oleh pemerintah kota melalui satu aturan tentang bagaimana menjamin kebebasan dan kerukunan beragama di Kota Depok. Bukan mengatur tingkat kadar religiusitas seseorang gitu ya. Jangan sampai ya, kita mau bikin yang besar sebenarnya yang diatur yang kecil-kecil. Gitu loh. Nggak bisa juga ya. Ini nama besar ini, judul besar ini yang religiusitas itu ternyata nggak tergambarkan di dalam perda. Iya. Gitu loh. Itu. Berarti memang judulnya ini yang agak agak sensitif ya. Pertama judul ya, tentu saja nanti isinya ya kita lihat. Itu isinya itulah yang harus dikawal, bro. Jangan sampai merugikan salah satu kelompok masyarakat. Betul. Nah, yang pasti beginilah
ya kalau sikap dari fraksi PD Perjuangan, kota itu gini, mengenai religiusitas ya, soal keagamaan itu kan satu teks dogma yang mengatur kehidupan seseorang. Iya. Ada keimanannya. Iya. Bahkan di situ sudah ada benar salahnya udah ada, pengadilannya udah ada, Iya. hukumannya udah ada, hakimnya udah ada. Iya. Ngapain kota ambil alih itu? Iya. Sebenarnya ya kan. Iya. Oke. Nah, yang perlu kota lakukan adalah pertama memastikan ketertiban umum dan kehidupan bersama yang baik, ya kan? Itu. Hidup bareng-bareng tuh enak di kota Betul, Depok. betul. Nah, itu. Nah, soal agama tadi itu. Soal Iya. kebebasan dan kerukunan beragama itu. Dan itu bisa diukur kok. Iya. Kebebasan beragama bisa diukur, ada alat ukurnya, kerukunan bisa diukur. Sekarang gini, gua muslim nih. Orang yang rajin sholatnya, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah itu setiap hari, tetap kita pertanyakan, apakah dia lebih religius daripada yang lain? Nah, itu belum tentu, karena religiusitas kan ada Iya. apa ya, sisi-sisi yang misterius ya. Ya kalau itu nanti kita tanya ke Pak Ustadz lah, bro. Iya. Gue juga, Iya. ya kan. Kita bicara dari Nah, problemnya aturannya ini, dulu. bro, janjinya. Nah, terus kemudian kita rapat Bapak Perda kan. Nah, itu kan deadline. Itu kalau nggak salah bulan Juni apa Juli ya. Oke, September udah selesai semua ya. Iya. Semua udah selesai, 4 dari inisiatif DPRD udah selesai. Kajian Masuk naskah naskahnya. akademik Oke. dan draft raperdanya udah masuk. Draft raperda. Udah ada draft yang raperda. 3 tadi itu. Yang 4. Yang 4. Ya, apa aja 4 itu? Perda kepemudaan, Oke. perda tentang ketertiban umum, ya, raperda tentang tanah terlantar, dan terakhir raperda tentang pesantren, pemberdayaan pesantren. Iya. Lu tanya dong siapa yang ngusulin ini yang terakhir? Siapa yang pesantren? Fraksi PDI Perjuangan Oh yang gitu ya. ngusulin. Waduh, berarti fraksi PDI Perjuangan ini anak pesantren semua nih. Bagus. Seneng Enggak, gua. karena begini, di undang-undang pesantren itu ya, karena ada undang-undangnya ini ya, bukan berarti kita nggak ini yang lain, enggak. Kan ada undang-undang ya. Nah, isi dari undang-undang pesantren itu menurut saya ada yang bagus. Pertama, undang-undang pesantren menyatakan mengakui pesantren bukan hanya sebagai institusi keagamaan, tetapi juga institusi pendidikan sebagaimana layaknya institusi pendidikan yang lain. Itu satu. Jadi ada pengakuan, ada rekognisi. Yang kedua, undang-undang pesantren itu menegaskan kembali visi kebangsaan dari penyelenggaraan pesantren. Gitu loh. Ya, Beberapa kali ya. disebutkan ya bahwa pesantren itu dalam penyelenggaraannya harus memenuhi soal prinsip-prinsip dari Pancasila, Kebangsaan ya. Undang-Undang Dasar, kebinekaan dan seterusnya, ya kan? Selain juga beberapa kali disebut untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Alil alamin. Nah, oke. Iya. Nah, jadi ada 2 itu. Nah, yang ketiga ada mandat bahwa pemerintah kota harus punya kontribusi dalam pemberdayaan pesantren. Itu wajib, bro. Gitu ya. Itu Nah, harus. terutama di dalam fungsi pengabdian masyarakatnya. Ya, nah, itu mesti di ini. Nah, kalau fraksi PDI Perjuangan dorong ini karena kami berharap ini kota bisa membantu pesantren-pesantren itu menjadi pesantren vokasi, bro. Oke. Ya, Ya. jadi selain dia belajar agama, dia belajar komputer. Iya. Ya. Atau dia belajar bengkel, kan? Dia belajar yang lain-lain. Sehingga lulus dari pesantren, dia bukan hanya mumpuni ilmu-ilmu keagamaan, bisa jadi guru ngaji, bisa jadi guru agama, tetapi juga dia bisa ngebengkel. Dia bisa jadi ahli IT. Ahli IT. Kalau saking ahlinya dia bisa jadi hacker sekalian gitu kalau mau. Kan? Jangan. Iya. Oke. Gitu loh. Jadi itu sebetulnya harus disupport oleh pemerintah. Oke, bro. Nah, tadi itu kembali ke apa? Tunggu dulu, Ketua. Nah, perda kota religius ini nggak nyampe Nah, itu bulan yang gue September. mau tanya. Gitu. Nah, kita tagih mana? Minggu depan, Pak. Diumpetin dong. Oke, minggu depan udah lewat lagi 2 minggu. Ya, saya tagih lagi. Mana? Pekan depan, Pak. Mohon maaf. Akhirnya sampai kita rapat menyusun daftar isian masalah untuk 4 ini. Ya, untuk perda pesantren, organisasi keagamaan kita undang, ya. Kemenak juga kita undang, ya. Banyak lah kita undang. Membahas perda pesantren satu persatu. Demikian juga perda pemuda dan yang lainnya. Oke, bahas. Nah, pemerintah kota kan hadir. Di kesempatan itu saya tanya. Nah, ini dari 5 yang mau kita bahas, 1 ini nggak bisa kita bahas dimnya. Iya. Ya,
kapan mau dikasih itu perda penyelenggaraan kota Religius. religius? Eh, Om, insya Allah pekan depan Pak udah bisa. Pekan depan sampai baru kemarin tuh baru dikasih. Udah ada. Udah kita ini ya, tapi Pak Pemperda udah nggak punya waktu untuk melakukan pembahasan. Nah, itu kan yang lagi. penting, Bro. Langsung ke pansus. Ya, Kalau apalagi ini tiba-tiba ada kontroversi kan repot, Bro. bahaya, jangan. Gitu. Ya. Nah, sikap Bapemperda gimana? Ya kalau sikap Pak Pemperda, karena sebetulnya yang kita lakukan Pak Pemperda ini kan sebenarnya upaya, dia tidak ada dalam teks aturan, tetapi dia harus dilihat sebagai kesepakatan dalam rapat antara Betul. ini sama itu, sama ini ya. Nah artinya nggak bisa juga beralasan, ya kan nggak wajib bikin dim. Ya kalau lu nggak mau bikin dim, lu tolak dong pada saat rapat, lu jangan sepakati. Tapi kalau kamu sepakat, itu kan kesepakatan rapat antara pemerintah kota dengan DPRD, ya kan. Nah kalau nggak setuju ya nggak apa-apa juga. Iya. Kan memang di dalam aturannya tidak harus dibuat itu, nggak ada tuh, wajib bikin dim nggak ada. Oke, nah tetapi ini kan upaya Bapemperda untuk meningkatkan kualitas pembahasan perda. Iya. Kita bikinlah seperti ini ya kan. Nah kalau memang nggak sanggup, bukan nggak sanggup, nggak mau, keberatan atau dan lain sebagainya, ya jangan disepakati, Iya. gitu. Ya, artinya kita juga Bapemperda juga harus jeli, Bro, ya. Jangan meloloskan, jangan hanya sekedar meloloskan tanpa mengantisipasi masalah yang nanti kira-kira bisa timbul. Nah jadi kalau kemarin ya bukan Bapemperda sih, hanya fraksi PDI Perjuangan saja di dalam paripurna menyatakan untuk supaya ditunda dulu lah pembahasannya. Mau ditolak karena udah sepakat tidak ada dalam Bapemperda. Oke? Nah, tapi kita tunda dulu pembahasannya, memastikan bahwa ini bisa dilempar dulu ke publik. Untuk publik kasih masukan. Iya. Ya saya sih saya gini, bukan berarti bahwa pasti perda ini jahat, enggak begitu. gitu loh, enggak ya kan. begitu. Tetapi apapun itu, publik berhak juga untuk ngasih masukan yang lebih banyak, kasih peluang yang lebih lebar. Enggak cuma di pansus nanti nih, dipanggil rapat sejam 2 jam doang gitu loh. Apalagi ini kan menyangkut kehidupan antar umat beragama. Itu dia. Iya kan. Nah, Depok ini kan kota yang begitu majemuk, Itu plural dia, kan. iya. Nah, Sehingga itu harus dijaga. saya mau kasih bocoran dikit boleh nggak? Boleh dong, gede juga nggak apa-apa. Jadi udah masuk nih naskah akademik dan raperdanya. Ya. Nah, memang ada yang agak nggak nyambung antara naskah akademik dengan raperda. Apa itu, Bro? Soal jadi itu. Sebetulnya ini soal yang kita diskusikan di awal. Ini mau religiusitas yang besar atau misalnya menjaga hal-hal yang tadi itu bisa dirumuskan dengan cara yang lebih terukur, kayak tadi kebebasan dan kerukunan beragama misalnya gitu. Ya, nah, naskah akademiknya banyak sekali bicara soal, bahkan di awal itu dia kupas panjang lebar soal hak untuk beribadah, hak untuk memeluk agama, kemudian bahkan dia kutip instrumen hak asasi manusia, instrumen internasional hak asasi manusia, panjang lebar. Terus juga soal toleransi dan seterusnya. Jadi sebetulnya lebih cocok ke usulan dari fraksi PDI Perjuangan soal namanya nih, gitu ya kan. Yang kita atur adalah bagaimana menjaga kebebasan dan kerukunan beragama di Kota Depok, gitu. Jadi kotanya yang religius itu gimana? Kadang-kadang gini loh, kota religius itu nggak usah diperdain lah. Pastikan aja pelayanan publik itu penuh dengan senyum, seperti diajarkan oleh semua agama kok, ya kan? Terbuka, transparansi, jujur dan semuanya. Itulah yang disebut religius kan? Itu tanpa diperdain pun religius. Nah, dalam perdebatan ya kan waktu pas Korumusin ini ada kok itu bisa kok diukur. Religiusitas bisa diukur. Ya kan? Ada yang pernah melakukannya. Saya bilang udah, saya tahu yang kamu maksud. Ya, itu gua lupa namanya, Bro. Itu ilmuwan Amerika tapi dia keturunan Pakistan. Ya, mengukur negara-negara mana saja yang menurut dia paling Islami. Ya. Bukan yang banyak penduduk Islam ya, bukan. Yang paling Islami. Nah, dia membuat alat ukur berdasarkan ajaran agama Islam, ya. Seperti misalnya kejujuran, tepat waktu, ya kan? Kebersihan, bersih itu kan, kebersihan adalah sebagian daripada iman, ya. Kebersihan. Terus ada beberapa alat ukur itu. Dari situ dia menyimpulkan. Dia
riset tuh negara-negara mana yang paling demokratis, paling bersih, ya, indeks korupsinya paling sedikit dan seterusnya. Ternyata bertahun-tahun, kalau nggak salah 2 atau 3 kali, yang menang nomor 1 negara yang paling Islami menurut riset dia, dalam pengertian melakukan nilai-nilai Islami itu ada di situ. New Zealand, bro. New Zealand. New Zealand. Ya, terus negara-negara kan Skandinavia kayak Norwegia apa gitu. Itu kan bukan negara Muslim. Bukan. Iya kan? Negara, tapi justru negara Timur Tengah makan ada di posisi puluhan. Oh gitu ya. Saya lupa Indonesia ada di posisi berapa. Gitu. Ya karena Islam mengajarkan nggak boleh korupsi. Ya dilihat dong indeks korupsinya kayak apa. Ternyata yang hampir 0 itu justru negara Skandinavia. Negara-negara Skandinavia itu kalau nggak Norwegia kalau nggak salah. Oke. Gitu ya. Negara yang paling bersih, yang misalnya menghormati orang tua. Wah, ternyata bukan Indonesia, bro. Masa sih? Misalnya negara yang paling jujur dalam pengertian gini loh, ada barang ketinggalan nggak diembat gitu, dibalikin. Ya, Indonesia mah jangan meleng dikit, bro. Iya, padahal kan itu religiusitas, bro. Jadi ada negara-negara yang tidak menerapkan undang-undang atau peraturan tentang religiusitas, tetapi warganya hidup di dalam kondisi yang menurut kita adalah bagian yang diajarkan oleh agama-agama. Iya. Memang sih agak sensitif sih bicara seperti ini. Maka jadi dalam memutuskan pun harus hati-hati, termasuk yang perda kota religius tadi, ya kan. Tapi jalan terus ya berarti? Apa gimana? Jalan terus ya. November, ya, harapan saya sih melalui podcast yang dahsyat ini, warga Depok aware, dan ikut mengawal. Ikut mengawal. Jangan sampai nanti, saya sih percayalah ya, pemerintah kota mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan warga. Setuju saya yakin, apalagi Pak Kiai sekarang kan nggak seperti itu. Tapi kan yang namanya pembuatan peraturan dan sebagainya tetap harus kita kawal. Iya. Karena jangan sampai maksudnya baik tapi pelaksanaannya jadi salah, gitu loh. Itu juga yang harus dipelototin nanti nih, masalah turunan dari perda itu. Ini masalah perwali. Itu. Gitu loh. Pak Ketua, jadi di dalam draft perdanya itu ada bagian tentang meningkatkan religiusitas masyarakat dan keluarga, ya, keluarga terutama gitu, ada pasal-pasalnya dan diatur oleh perwal. Nah, perwal ngatur apa ini nanti? Padahal aturan ini akan masuk ke keluarga, masuk ke rumah-rumah kita, ya kan? Kalau dia mau meningkatkan ini keluarga kan berarti masuk ke rumah-rumah kita dong, keluarga. Keluarga kan unit yang pribadi juga kan, gitu. Nah, misalnya harus hafal Al-Quran. Nah, apakah ini diperdakan kemudian semua anak wajib dan setiap RT RW hampir harus terlibat karena ini di komunitas? Atau hafal Alkitab lah, atau hafal Alkitab, atau kitab Buddha yang lain atau Hindu, yang lain gitu. Nah, apakah ini bisa dilakukan oleh pemerintah kota? Nah, itu kan bahaya kalau kita nggak lakukan dengan cermat gitu, ya kan? Jangan sampai pemerintah kota terlalu jauh masuk ke rumah kita, ke keluarga, karena itu ada. Nah, sebenarnya sih itu yang tadi itu bilang, pentingnya DIM ini ada. Itu kan? dia. Daftar isian masalah ini apa aja yang kira-kira mungkin bisa timbul nanti. Itu dia maksud. Sehingga diantisipasi gitu loh. Dibikinin dulu DIM-nya biar sebelum masuk ke pansus udah ada debat dulu. Jadi pansus itu tinggal ketok-ketok aja finalisasi gitu loh. Ya sebenarnya gue paham nih, ya niat kalian itu apalagi lu sebagai Bapemperda mensupport itu, tapi dengan masukan-masukan yang mungkin lebih memperkuat. Iya, ya. Memperbaiki yang kira-kira masih pro dan kontra, ya sehingga ini bisa diterima sama seluruh kalangan. Ya. Apalagi ini menyangkut hal yang paling privat tuh, religiusitas. Iya kan? Betul, setuju gue. Oke. Ini akhirnya dikasih karena sayang jadi cuap-cuap di media lah. Iya, nggak apa-apa lah. Ya kan memang lu digaji oleh rakyat untuk cuap-cuap, bro. Untuk ngebacot di DPRD. Untuk ngebacot di DPRD. Iya. Kadang-kadang orang, masa kerja lu cuma ngebacot doang? Emang betul.
Saya dipilih untuk ngomong yang memperjuangkan ini kan, memperjuangkan masyarakat kan ngomong di rapat. Nah itulah bedanya lo sama gua bro. Zaman gua dulu langsung gua tolak, gua bikin layu sebelum berkembang. Iya. Ya walaupun memang pro dan kontra, ya tapi ya nggak apa-apa. Ya, kita dulu bisa tangan besi karena kan pegang ketua. Ya tangan besi untuk kebaikan loh, iya kan? Kalau itu tangan besi untuk kebaikan bersama. Karena memang yang waktu zaman lu itu diusulin agak parah bro. Udah ada draft raperdanya kan, Iya. bahkan cara berpakaian pun diatur di berpakaian situ kan. diatur. Oh ini nggak setuju. Kemarin ini nggak ada, ya. Karena berkaca dari Dari pengalaman. pengalaman sebelumnya, gitu loh. Iya ya. Oke. Itu nih draft yang perlu diamatin lagi draft kepemudaan. Ah Bukan itu juga anak muda bagus, nih. anak-anak muda loh. Ya, Itu. itu. Apalagi kemarin Sumpah Pemuda kan? Iya. Benar nggak sih 28 Oktober ya kemarin ya? Iya. Iya. Semua pemuda. Nah, Sumpah ini Pemuda. hadiah untuk pemuda Kota Depok dalam rangka Sumpah Pemuda ini di bulan November akan dibahas Raperda Kepemudaan. Kepemudaan. Ya, sudah ada daftar isian masalahnya banyak organisasi. Itu inisiatif pemuda. siapa itu bro? Di Bapemperda. Bapemperda ya? Iya. Ketuanya Ikrafan Hilman ya? Iya, ketua. Walaupun dia udah bukan pemuda lagi. Pralansia udah tapi jiwanya tetap muda. Gimana itu? Ya paling nggak kita pernah muda lah ya, Iya. ya kan. Penting loh itu perda kepemudaan Nah, itu. kenapa salah satu yang saya undang teman-teman anak muda itu, salah satu pesan yang saya sampaikan adalah jangan sampai nggak ikut ya nanti rapat-rapat Bapemperda. Ini perda tentang kepemudaan. Perda peraturan daerah yang akan mengatur apa yang bagus untuk lu dan masa depan lu. Iya. Ya kan? Jangan sampai apa yang bagus buat lu dirumuskan sama orang-orang tua. Karena yang akan rapatin itu DPRD sama pemerintah kota. Iya, orang Itu tua orang gitu ya. tua semua. Waduh, ya kan? enggak juga Maka, orang. iyalah. Tua tapi kan jiwanya muda, Bro. Enggak, tua menurut undang-undang lah ya. Ah. Kan 1 sampai 30. Oke. Sampai 30 tahun. Iya, Nah, iya, pemuda iya, itu iya. ya kan. Nah, kita udah lewat lah 30 tahun. Jadi udah lewat lama. Udah lewat 20 tahun yang lalu. Iya, iya. Nah, jadi harus berperan anak-anak muda. Nah, nanti di pansus itu desakan supaya anak-anak muda juga dipanggil untuk ngobrolin Iya, perda iya. kepemudaan. Jadi jangan sampai kita yang tua-tua ini punya pretensi untuk mendefinisikan apa yang bagus buat anak-anak kita. Iya. Mereka harus kasih kesempatan bersuara. Itu kan nanti ada rapat dengar pendapat, Bro. Iya. Ya gue titip lah anak muda itu kelompok-kelompok pemuda itu diundang lah. Ya, dengarkan Wih, masukan ini ngeri mereka. loh. Kalau ini jadi, Iya. Pak Ketua, pemerintah kota itu wajib melakukan A, B, C, D, ya kan? Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk menganggarkannya. Oh Dari iya. mulai fasilitas buat anak-anak muda, ya, baik seni, budaya, politik, ekonomi, termasuk ekonomi, ya, soal pelatihannya, apa segala permodalan. Jadi betul-betul dikembangkan anak-anak muda di kota Depok. Iya, iya, iya. Masalahnya adalah mau nggak pemerintah kota, sanggup nggak, ya kan? Ya Tapi itu kan udah mandat. Kan sudah mandat perda, Bro. Mandat undang-undang. Iya. Iya kan? Nah, itu ya, perda itu menarik. Oke. Perda kepemudaan. Perda kepemudaan ya. Berarti tahu pansus nih akhir tahun. Berarti tahun depan sudah Sudah bisa dilaksanakan. Udah berlaku. Iya. Semangat anak muda Depok. Luar biasa. Kalian masih muda nggak, Bro? Nah, perda yang menarik lagi adalah perda tentang tanah terlantar. Aduh, tanah terlantar, Bro. Ini, Lu berhadapan sama banyak biong kalau kayak gitu, Bro. enggak, ini usulannya Komisi A. Komisi A. Lu kan di Komisi A. Gua Komisi A, kan dulu pimpinan Komisi pendamping iya, ya kan? iya. Koordinator dari pimpinan untuk Komisi A. Ini kita mengusulkan perda soal tanah terlantar. Memang sih banyak akan banyak ada beberapa kontroversi di situ karena kewenangan kan dibagi-bagi. Enggak semuanya oleh pemerintah kota kewenangannya. Apalagi dengan adanya undang-undang Omnibus Law gitu. Omnibus Law ya. Sebagian yang tadinya oleh pemerintah kota udah diambil sama pemerintah pusat atau daerah, provinsi. Gitu. Tetapi apapun ya, kita harus tetap cara dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota maksimumkan ya untuk memastikan tanah itu bisa berfungsi sosial. Karena dalam undang-undang kita itu ada nggak hak milik itu hak tertinggi, tapi ada hak milik yang bisa relatif loh, Bro. Salah satunya hak milik atas tanah. Hak milik atas tanah, oke. Ya. Hak milik pribadi atas tanah itu dilindungi oleh negara selama
tidak berbenturan dengan kepentingan umum. Ya. Begitu berbenturan dengan kepentingan umum, negara bisa mindahin. Lu harus ngalah. Harus ngalah. Ya tapi memang nggak bisa sembarang-orang, Iya. ya kan? Nah, diganti, Lu ya harus kan? Atau lu ngalah, siapin tapi rumah dengan lagi. catatan-catatan. Iya betul. Tapi boleh nggak itu diambil sama negara? Boleh. Boleh. Gitu. Boleh. Ya kan? Nah kan kayak misalnya baju lu, ya nggak bisa atas alasan apapun diambil, ini baju lu gitu, Iya. ya kan? Semua hak milik pribadi itu mutlak sifatnya. Nah, tapi ada beberapa pengecualian. Salah satunya soal tanah ini. Gitu. Nah, karena tanah dalam undang-undang kita itu, dalam undang-undang pokok agraria itu sebenarnya berfungsi sosial untuk kesejahteraan bersama. Oke. Nah, begitu banyak tanah terlantar, maksudnya pemerintah kota nanti pastikan itu bisa bermanfaat buat warga kota Depok. Iya. Jadiin sarana Sosial lah ya. sosial lah, ya kan, jadiin sarana olahraga lah. Iya. Waduh, keren bro. Ini kalau gua lihat sih udah banyak progres lah ya di Bapemperda ini. Iya, mudah-mudahan. Ya kita juga terus belajar meningkatkan diri. Ya wajib dong belajar mah. Masih ada banyak kekurangan sih. Saya akui masih banyak kekurangan, tapi paling enggak saya senang teman-teman Bapemperda juga punya komitmen yang sama gitu loh. Jangan-jangan gitu ya? di Bapemperda ini alat kelengkapan yang juga paling banyak rapat. Banyak. Ya, jadi mau diajak rapat ya. Wah, ketua nanti ada paripurna, terus ada rapat ini. Ya udah kita rapat jam 19 aja. Oke enggak? Ya udah. Jadi rapat malam. Malam ya, nggak apa-apa kan? Rapat malam Bapemperda. Iya. Karena merasa perlu untuk Iya, jangankan jam 19.00, jam 12 malam pun kalau perlu kalian tetap. ya Ya kalau ada aduan masyarakat malam-malam kan nggak mungkin kalian. iya sih. Cuma Handphone belum pernah. Handphone hidup nggak 24 jam? Hidup loh. Ya wajib 24 jam. Kalaupun udah tidur jam 1, Iya. jam 2 malam misalnya, minimal informasi masuk besok pagi lu tindak lanjuti. Langsung bisa dilihat. Iya kan? Iya. Iya. Pasti besok paginya karena silent. Iya, HP-nya. iya. Udah tidur udah pingsan. Oke, Pak. Ada yang pengen disampaikan lagi, Bro? Ini penting nih, ini kan bincang-bincang parlemen nih yang tadi gue bilang di awal bahwa jangan marah kalau ada yang agak pedas nih yang disampaikan, karena itu adalah bagian daripada kritik membangun, ya konstruktif untuk kita semuanya. Iya. Ya, Ya, jangan baperan ya. Tuh ada yang nanya tuh undang-undang pemajuan kebudayaan tuh. itu sudah masuk di dalam Propemperda. Jadi gini. Perda Pemajuan Kebudayaan sudah masuk di dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2022. Itu Udah akan ada. dibahas di 2022. Nah, ini sangat perlu dikawal oleh stakeholders. Karena belum tentu ya, Diterima. belum tentu pemerintah kota juga paham. Oke. Ini sebenarnya gimana sih soal kebudayaan itu apa gitu ya. Jangan sampai kebudayaan, salah satu produk-produk kebudayaan kayak kesenian dan sebagainya itu cuma dianggap aksesori aja, ditampilkan kalau lagi ada acara-acara atau apa gitu ya kan. Iya. Ada ulang tahun Kota Depok ya kan, ditampilin simbol-simbolnya dan sebagainya. Enggak, jangan begitu gitu loh. Tapi memang harus jadi bagian dari pembangunan manusia Kota Depok. Nah, itu teman-teman seniman segala macam itu harus kawal ya. Habis-habisan itu. Di Depok ini kan banyak budayawan-budayawan, Bro. Iya bro, yang Iya bro, kan? lu lihat tuh ya. Ini saya sedang meminta kepada Badan Kebudayaan Nasional DPC PDI Perjuangan Iya. untuk menyusun program. Salah satunya adalah menyelenggarakan lomba desain Tugu Gong Sibolong. Gong Sibolong itu khas Betawi Depok. Iya. Tugunya merana begitu. Lo udah bilang minggu lalu waktu kita podcast di sini, Bro. Udah yang keramiknya keramik kloset ya. Nanti kan kita bikin itunya. Coba dicek. Bahwa Tapi nanti ada yang bagus pemerintah kota nggak mau bangun, kita yang bangun nanti sama seniman-seniman lah. iya. Masa Gong Sibolong begitu? Iya, nggak boleh. Itu kan budaya Depok asli ya. Iya. Bagian daripada sejarah Depok. Iya. Iya. Tapi menarik tuh, itu perlu dikawal tuh. Koordinasi lah dengan seniman-seniman Depok nih, budayawan Depok nih. Ada IMJ tuh, Institut Musik Jalanan. Oh, iya. Oh itu keren bro. Suatu saat nanti gua hadirkan mereka di sini Iya, podcast gua gua. terinspirasi sih sama itu. IMJ. IMJ itu bisa menghimpun orang. Iya. Darinya cuma yang jeng-jeng fales, sekarang jadi bisa Iya. bagus mainnya. Yang mungkin ada juga yang narkoba, tapi sudah dibina melalui musik tadi itu, akhirnya mereka lurus jalannya sekarang. Nanti saya akan koordinasi lah sama teman-teman di IMJ. Oke. IMJ dengerin ya IMJ dengerin perbincangan kita hari ini ya, podcast hari ini, nonton, like, subscribe. Bener gak bro? Iya.
biar makin asik nih konten gitu loh. Karena kalau semakin asik ini konten akan semakin banyak informasi yang kita berikan buat warga Iya, Kota tepuk Depok. tangan dulu dong. Aduh. Oke, mungkin gitu aja kali ya, Bro ya. Iya. Ini karena gue tahu Karena nih. siapa? Karena siapa? Karena HTA. Iya, iya. Oke, mungkin cukup ya hari ini ya. Nanti jangan bosan-bosan lu ya, Bro ya. Enggak, saya malah berterima kasih, Bro. Iya. Gua berterima kasih karena memang apa yang kita lakukan di sana kan mesti kita sampaikan ke warga. Iya, harus. Dan itu, Bro, gua teringat nih kemarin gue lihat di medsos di Facebook khususnya, lu mengupload apa pandangan fraksi umum ini. fraksi PDI Perjuangan. Dan itu bagus. Ya Iya. itu kalau bisa sih semua teman-teman di fraksi di DPRD juga melakukan hal yang sama Iya. supaya masyarakat tahu apa sih yang rencana lu nih. Betul. Bagaimana sih pandangan lu, bagaimana sih pikiran lu tentang Depok? Iya, Gitu iya, loh. Iya. Itu Ya, bagus, mudah-mudahan Bro. itu sih akan rutin kami lakukan. Iya, dibikin transparansi seperti itu. Iya. Ya kalau mungkin ada kekurangan dari situlah nanti kita dapat masukan dari warga. Bro ini kurang nih, tambahin begini-begini kan bisa Iya. saja kan? Malah sebenarnya kita sangat butuh itu loh. Iya, Emang kita selalu punya bahan buat ngoceh sama pemerintah kota kan enggak kalau nggak diinput dari warga. bener. Hah? Jangan-jangan udah habis bahan mau diem aja ya kan. Iya, iya, iya. Gitu, Bro. Oke, mungkin gitu aja ya, Bro ya. Iya. Thank you, Brad. Iya. Udah hadir yang kesekian kalinya dan gue yakin nih bahwa perbincangan kita hari ini akan semakin menambah informasi bagi seluruh yang mendengarkan, terutama di warga Kota Depok. Dan satu harapan saya, bahkan ini jadi pesan saya kepada sahabat kita di pemerintah Kota Depok, Pak Wali, Pak Wakil, dan seluruh jajarannya bahwa apa yang kami sampaikan ini bagian daripada kecintaan kami ya terhadap Kota Depok ya, tapi kami sampaikan dengan cara ini. Kalaupun ada kritik ya, saran pendapat yang mungkin agak keras ya, itu adalah bagian daripada keinginan kami untuk membangun ataupun bersinergi dengan pemerintahan yang ada. Tapi tentunya semuanya ini kan hanya untuk kebaikan warga Kota Depok. Ya gitu ya, Bro ya. Iya, iya. Oke. Kenapa? Ada masukan warga yang nonton nanti Kolom komen. ada kolom komen ya. Kolom komen langsung nanti pasti akan kami jawab. Bukan hanya kami jawab, kalau ada persoalan insya Allah kami akan kasih solusi. Ya, begitu para sahabat. Oke, baik para sahabat semuanya. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ikrafani Hilman, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok, yang sangat menarik apa yang tadi disampaikan dan sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan ataupun informasi kepada kita semuanya terkait dengan bagaimana kondisi Depok saat ini dan bagaimana rencana-rencana ke depan untuk Depok yang lebih baik. Itu saja para sahabat yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi dengan saya Hendrik Tangkeallo di episode berikutnya masih di HTA Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merah putih selalu di hati.